proses dari manajemen resiko. Nah, jadi kita akan membahas tentang resiko proses dari sebuah mata kuliah manajemen resiko. Nah, dari sebuah perusahaan, baik itu barang maupun jasa, manufacturing maupun retailing, ya kan? Nah, di situ terdapat sebuah resiko dari manajemen proses. Nah, resiko proses di sini adalah berbagai banyak hal yang berkaitan tentang proses produksi, perekrutan, maupun proses aktivitas perusahaan. Apa saja? Yaitu misalnya kita mengambil dari sebuah perusahaan dagang. Nah, berarti di situ ada proses penyimpanan, ada proses pengiriman, ada proses pengemasan. Nah, sehingga di situ proses perawatan perlu adanya sebuah manajemen resiko. Kita bahas satu persatu. Dari perusahaan dagang, kita membahas tentang resiko proses untuk pengemasan. Bagaimana kemasan ini memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki nilai yang bagus, memiliki value yang besar untuk konsumennya supaya bisa diterima oleh konsumennya. Nah, sehingga dari manajemen meminimalisir resiko proses ini dari pengemasan itu bisa menjadi kemasan tersebut bisa aman, kemasan tersebut bisa tetap kondisi bagus sampai di tangan pelanggan. Terus proses pengiriman, bagaimana pengiriman tersebut bisa cepat, bagaimana pengiriman tersebut bisa valid, bagaimana pengiriman tersebut bisa tepat waktu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, kalau misalkan dari sebuah manajemen resiko proses, berarti kita harus mengetahui bahwa pengiriman itu butuh waktu. Dengan adanya pengiriman yang butuh waktu, ya berarti harus ada dari proses pengiriman tersebut kita harus mempersiapkan dengan baik. Bagaimana akomodasinya, armadanya, ya kan? Terus tenaganya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja di dalam manajemen proses. Maka disitulah perlunya sebuah perencanaan di dalam manajemen proses tersebut. Nah, terus proses produksi. Nah, dalam sebuah proses produksi di situ banyak sekali yang harus diperhatikan seperti bahan baku, bahan penolong, terus biaya dan lainnya. Nah, resikonya apa? Resikonya ketika kita memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, kemudian barang tersebut tidak laku ataupun tidak layak untuk dijual, tidak diterima oleh masyarakat. Nah, berarti kita harus memikirkannya dari sebuah resiko tersebut. Berarti kita menanggung sebuah kerugian. Bagaimana caranya meminimalisirnya dari resiko proses produksi tersebut? Ya, kita harus meriset dari pasar apa yang diinginkan oleh konsumen dari produk yang kita kelola, produk yang kita produksi, seperti itu. Nah, terus meminimalisir manajemen resiko proses jadi proses produksi. Biasanya kalau misalkan kita itu memproduksi barang, nah di situ ada bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya. Nah, meminimalisirnya bagaimana? Meminimalisirnya dengan cara apakah bahan baku ataupun bahan penolong tersebut masih bisa di-recycle, didaur ulang? Apakah bahan baku ataupun bahan penolong tersebut masih bisa digunakan kembali? Apakah bahan baku ataupun bahan penolong tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali? Nah, reuse, recycle, and R-nya satu lagi saya lupa. Nah, jadi merecycle berarti mendaur ulang. Nah, berarti setelah kita itu mendaur ulang dari bahan baku kita, itu misalnya ada bahan sisa kemudian didaur ulang. Contohnya adalah serpihan-serpihan batik ataupun serpihan-serpihan kain ataupun serpihan kaca misalnya. Biasanya kalau proses produksinya seperti itu. Nah, itu di recycle, didaur ulang. Kalau misalkan serpihan kaca, serpihan kain, serpihan dari kain-kain di situ dijadikan satu, bisa jadi sebuah keset ataupun aksesoris lainnya. Kemudian serpihan kaca juga seperti itu, bisa dibuat akrilik ataupun apapun itu. Nah, itu kalau perusahaan manufaktur atau perusahaan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Bagaimana perusahaan jasa? Ya kan? Bagaimana seperti perbankan, bagaimana di perusahaan jasa, transportasi, seperti yang ini.
baru saja lewat itu perusahaan transportasi jasa, manajemen prosesnya bagaimana? Nah, kalau di perusahaan jasa di situ ada beberapa proses. Kalau misalkan di lembaga keuangan berarti proses proses pencairan kredit. Nah, proses pencairan kredit kita harus mengetahui bagaimana karakter dari calon nasabah kita tersebut. Apakah sudah memenuhi 5C melalui karakteristik, capital, capacity. Nah, jadi di situ kita bisa mengetahui dari aspek 5C-nya itu sudah memenuhi semua belum, berarti proses kreditnya bisa dicairkan ataupun tidak. Kalau jasa transportasi, bagaimana manajemen prosesnya? Yaitu proses perekrutannya dari driver, dari alat transportasi yang dipergunakan. Contohnya misalnya Gojek ataupun Grab. Saya sebut merek ya, karena jasa transportasi online yang lagi besar di Indonesia ya Gojek dan juga Grab tersebut. Nah, ketika melalui proses perekrutan mungkin dari faktor usia tidak terlalu diperhatikan. Usia produktif dari angka 17 sampai dengan 60 tahun masih bisa menjadi seorang driver Gojek. Tetapi di situ perlu dilihat bagaimana moda transportasi yang dipergunakannya. Apakah kendaraannya harus sesuai dengan standar 5 tahun terakhir, ataupun yang dipergunakan kendaraannya itu harus 3 tahun terakhir supaya lebih aman, nyaman, dan lebih terlindungi oleh konsumennya. Nah, itu standar-standar yang digunakan dari sebuah manajemen proses. Nah, terus bagaimana kalau misalkan di sebuah perusahaan retail? Tadi kita sudah membahas bagaimana pengiriman, prosesnya, pengepakan, packaging dan lain sebagainya. Manajemen prosesnya meliputi proses dari penjualannya tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dari perusahaan retail, perusahaan perdagangan, nah eceran di situ manajemen prosesnya bagaimana usaha tersebut bisa menjalankan bisnisnya itu tanpa adanya sebuah kekurangan ataupun kecurangan dari bisnis retail itu, yaitu dari takaran, terus pelayanan, quality service-nya, kualitas pelayanannya ya. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa dari bisnis tersebut ya memang berkompeten, harga seperti itu. Kalau misalkan proses berarti dari packagingnya, dari pengirimannya, terus jasa yang diberikannya. Itu adalah bagaimana meminimalisir resikonya. Nah, meminimalisir resiko dari beberapa aspek tersebut. Nah, kita bisa meminimalisir kalau misalkan dari perusahaan lembaga keuangan, meminimalisir kredit yang macet misalnya dari proses. Berarti kita harus memang benar-benar teliti. Kita harus menentukan kriteria yang benar-benar valid supaya masyarakat tersebut memang benar-benar bisa sesuai dengan kriteria nasabah kita. Nah, itu dari sebuah proses pengajuan, proses pinjaman. Nah, di situ. Terus kemudian dari produksi. Nah, manajemen prosesnya bagaimana? Yaitu dari tahap ada SOP. Jadi untuk meminimalisir sebuah resiko proses, di situ ada standar operasional prosedur. Apapun itu, baik itu di jasa, baik itu di manufaktur, baik itu di retail dan juga di perusahaan dagang dan jasa lainnya. Seperti itu. Standar operasional prosedur itu sangat perlu dipergunakan, baik itu di sebuah perusahaan ya. Kenapa? Karena ketika sudah menerapkan standar operasional prosedur, maka perusahaan tersebut meminimalisir resiko-resiko kemungkinan yang muncul, ya kan? Contohnya kehilangan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diminimalisir dari SOP-nya. SOP-nya apa? SOP-nya dari keamanan. Terus kalau misalkan dari kebocoran dana, berarti di situ ada SOP kasir, ada SOP dari teller, ada SOP dari keuangan, seperti itu. Nah, sehingga dari standar operasional prosedur tersebut, maka kita bisa meminimalisir resiko prosesnya. Produksi juga sama, bagaimana barang itu diproduksi secara baik, dengan baik, higienis, tepat waktu, dan barang tersebut memang benar-benar layak untuk dijual. Nah,
Sekian untuk manajemen proses kita minggu ini. Kita akan bahas lagi manajemen resiko minggu depan. See you, sampai jumpa minggu depan dalam perkuliahan online kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.